Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Bistami Muhammad dengan NPM 1301111909061. Pada kali ini saya melakukan history taking dan physical examination pada pasien yang mengalami thyroid disease. Pertama-tama saya ingin melakukan permintaan maaf apabila saya melakukan video ini dengan guling karena saya tidak memiliki pasien laki-laki, kemudian dengan balon seadanya karena saya tidak menemukan balon yang sesuai permintaan, kemudian saya juga menggunakan earphone sebagai stetoskop karena stetoskop saya tertinggal di Jatinangor, dan saya tidak menggunakan jas lab putih melainkan menggunakan kemeja putih karena saya tertinggal pula jas labnya. Kemudian langsung saja saya akan melakukan examination tersebut kepada pasien. Pertama-tama kita akan melakukan perkenalan kepada pasien tersebut. Baik Pak, perkenalkan nama saya Bistami. Sebagai mahasiswa kedokteran dari Universitas Padjadjaran yang berjaga pada klinik hari ini, Pak. Baik, dengan Bapak siapa ya, Pak? Umurnya berapa, Pak? Untuk pekerjaannya apa ya, Pak? Bapak tinggal di sini atau di yang lainnya, Pak? Oke. Kemudian kita akan pula menanyakan beberapa hal terkait dari keluhannya. Kalau boleh tahu keluhannya apa ya, Pak? Gejalanya itu sudah mulai dari kapan ya, Pak? Apakah terjadi secara tiba-tiba atau munculnya secara perlahan kemudian jadi makin parah ya, Pak? Baik, kemudian kita akan melakukan beberapa pertanyaan untuk memancing pernyataan dari pasien. Apakah dia mengalami hipofungsi atau hiperfungsi dari tiroid? Apabila dia mengalami hiperfungsi dari tiroid, maka dia akan mengeluhkan seperti berdebar jantung, kemudian mengalami panas terus-menerus, kemudian dia juga diare, kemudian dia juga mudah marah, mudah tersinggung, berat badannya menurun padahal makannya banyak. Namun apabila dia mengalami hipofungsi di tiroid, maka dia akan mengeluhkan seperti merasa dingin. Terus apabila di ototnya dia itu mengalami kram, kemudian dia juga mudah lelah, kemudian konstipasi. Apabila dia wanita, maka dia juga bisa mengalami gangguan dari menstruasinya. Kemudian sekarang kita akan melakukan bagian dari general examination-nya, berupa kita akan menanyakan tingkat kesadaran dari pasien, mengakses dari tingkat kesadaran pasien. Kemudian kita juga akan melakukan pengukuran pada tekanan darah, kemudian pulse rate, kemudian kita juga melakukan temperatur, terus pada respiration rate, kemudian kita weight-nya juga, kemudian dari tingginya untuk menghasilkan dari BMI. Kemudian kita juga akan melakukan assessment pada bagian wajah dan matanya. Dari bagian wajahnya kita akan dapat melihat apabila terjadi puffy face pada pasien, apakah terjadi retraksi dari kelopak mata atau lid dari si pasiennya, kemudian apakah terjadi periorbital edema atau edema di sekitar mata, kemudian apakah terjadi exophthalmos atau terjadi pembengkakan dari atau penonjolan dari matanya. Kemudian kita juga bisa mendengarkan dari suaranya apakah terjadi hoarse atau seperti serak dari si pasien tersebut. Nah, setelah kita melakukan beberapa examination tersebut, kita akan melakukan examination pada thyroid gland dan nodes sekitar thyroid glandnya. Pertama kita akan melihat dari bagian depan terlebih dahulu. Kita melihat dari necknya apabila terjadi gangguan pada necknya atau tidak ketika dia menelan. Baik Pak, ini saya ada air, Bapak boleh minum dulu, tapi nanti tunggu aba-aba dari saya untuk menelan. Baik Pak, boleh telan. Baik, setelah itu kita akan melakukan palpasi dari thyroid gland dari masing-masing lobe. Untuk lobe kanan, maka akan dilakukan palpasi dengan jempol kiri, dan kita akan melakukan fiksasi dengan jempol kanan. Kemudian setelah itu, kita akan beralih kepada lobe kiri dengan cara menggeser sedikit. Kemudian kita melakukan fiksasi dengan lobe kiri, dengan jempol kiri. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan dengan yang jempol kanan. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan dari arah depan, kita akan melakukan pemeriksaan dari arah belakang. Sebelumnya kita akan menyuruh pasien terlebih dahulu untuk meminum lagi. Baik Pak, boleh diminum lagi airnya. Nanti saya akan beri aba-aba untuk Bapak telan. Jadi sekarang jangan ditelan dulu ya Pak. Kemudian kita menyuruh kepada pasien untuk sedikit memajukan kepalanya agar otot sternocleidomastoidnya itu lebih rileks. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan dengan cara menaruh 3 jari kita dengan jari telunjuk kita taruh di bagian cricoid cartilage. Baik Pak, boleh ditelan. Kemudian setelah si pasien menelan, maka kita dapat mengetahui pergerakan dari isthmus dari si tiroid. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan dari si glandnya itu sendiri.
dengan cara mendisplace dari si trakeanya untuk masing-masingnya. Kemudian setelah itu kita juga dapat melakukan pemeriksaan pada nodes, lymph nodes di sekitar dari thyroid gland-nya untuk melihat apakah terjadi pembesaran atau tidak. Kalau terjadi pembesaran, maka kita dapat mensuspeknya berupa terjadi metastasis dari kanker yang berasal dari tiroid. Kemudian setelah itu kita apabila terjadi pembesaran pada thyroid gland setelah kita melakukan pemeriksaan, maka kita dapat melakukan auskultasi untuk mendengarkan suara atau bruit dari si pembuluh darah di sekitar tiroidnya. Kemudian kita melakukannya dengan menggunakan stetoskop. Kita akan mendengarkannya dengan meletakkan bagian bell dari stetoskop, bukan bagian dari diafragma, di lateral dari thyroid gland. Kemudian setelah selesai dari melakukan auskultasi, maka kita akan mengukur ukuran dari si thyroid gland untuk masing-masing dari si lobe-nya dengan menggunakan plastik dan spirometer. Baik, ini kira-kira kurang lebih hasil gambaran saya. Mungkin tidak kurang bisa terlihat. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan garis dengan cara mengukurnya berupa dimensinya itu berupa panjang kali lebar. Kemudian setelah kita ukur, kita dapat mengetahui apakah telah terjadi pembesaran atau justru malah tidak terjadi abnormalitas dari si thyroid gland-nya. Kemudian kita akan melakukan beberapa pemeriksaan terkait dari fungsi organ lainnya, dimulai dari atas sampai ke bawah. Pertama, kita melihat dari fungsi si jantungnya. Apakah jantung tersebut mengalami percepatan dari detaknya, takikardia, atau mengalami kelambatan atau bradikardia, atau apakah dia, kemudian kita melihat dari si paru-parunya, apakah dia respirasi menjadi lebih lambat, atau dia mengalami nafasnya itu pendek-pendek karena dia respirasi semakin cepat. Kemudian kita juga melihat dari bagian abdomennya, apakah gerakan peristaltiknya itu lambat atau cepat. Kemudian kita juga melihat dari ekstremitisnya, apakah di ekstremitasnya itu dia mengalami tremor, kemudian apakah di tangannya juga ternyata kering, ataukah ternyata dia itu malah hangat tapi dia lembab, ataukah dia mengalami myxedema, kemudian dia juga mengalami dermopati. Kemudian setelah itu kita akan melihat pula fungsi dari neuromuskularnya, apakah dia refleksnya itu lamban atau apakah dia mengalami refleks yang cepat. Kemudian kita lalu melihat dari masalahnya itu sendiri, apakah masalahnya itu mengalami weakness atau tidak. Kemudian apabila kita telah melakukan semuanya, maka physical examination dan history taking dari thyroid disease pada pasien ini telah selesai. Kemudian setelah itu kita dapat menyimpulkan apakah terjadi pembesaran atau tidak, sehingga kita dapat merujuk pasien tersebut agar melakukan lab examination. Kemudian setelah itu kita akan berpisah dengan pasien tersebut. Baik Pak, untuk examination kali ini, untuk pemeriksaan kali ini sudah selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti Bapak apabila tadi terdapat gangguan, Bapak boleh untuk melakukan pemeriksaan lab terlebih dahulu. Nanti hasilnya akan kami beritahukan. Terima kasih Pak. Baik, mungkin sekian video skills dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.